Assalamualaikum. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kepada Ketua Kelas, Vina, silakan memimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Vina. Untuk absensi pada hari ini, apakah hadir semua? Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti tidak ada yang akan ketinggalan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari kegiatan ekonomi, salah satunya itu produksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan ekonomi yang selanjutnya yaitu distribusi dan konsumsi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik Ibu harapkan dapat menjelaskan konsep distribusi dan konsumsi serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi dan konsumsi. Adapun struktur pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama ada konsep distribusi, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor distribusi, konsep konsumsi, lalu ada faktor-faktor konsumsi, dan setelah pembelajaran akan ada umpan balik yang Ibu siapkan melalui kuis teka-teki silang. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Nah, pihak yang melakukan distribusi disebut juga distributor. Ya, benar. Pihak yang melakukan distribusi itu disebut distributor, dan ini merupakan salah satu kegiatan dari distribusi. Di mana di sini ada gambar tukang bakso. Nah, bakso ini menggambarkan kegiatan distribusi secara langsung. Karena tukang bakso ini dia yang memproduksi, lalu dia sendiri yang menyalurkan barangnya tadi. Jadi dari produsen langsung ke konsumen tanpa adanya perantara. Dan sedangkan gambar yang di sebelahnya ini ada pedagang beras atau ini sembako. Jadi ini juga menggambarkan kegiatan distribusi, namun ini secara tidak langsung karena penjual ini tidak memproduksi barang yang dijualkannya sendiri, tetapi dia tuh membeli dahulu ke pedagang besar, lalu baru dia menjualkan dan baru didapatkan oleh konsumen, sehingga kegiatan distribusi ini secara tidak langsung karena dari produsen lalu ke pedagang besar, baru ke pedagang kecil, baru konsumen dapat mendapatkan barangnya. Lalu dari distribusi itu tentu ada tujuannya. Yang pertama, membantu menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produksi itu sendiri ke konsumen. Lalu ada tujuan mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang tersebut sebagai kebutuhannya, lalu membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Dari kegiatan distribusi ini tentu ada faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, pasar. Faktor pasar ini dapat mempengaruhi distribusi karena adanya pola pembelian dari konsumen. Lalu ada faktor produk, yaitu faktor produk ini karena produk itu memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi saluran distribusi yang berbeda-beda pula. Lalu ada faktor produsen. Nah, faktor produsen ini juga harus mempertimbangkan adanya sumber daya, pengawasan dan pelayanan yang diberikan oleh produsen tersebut. Lalu ada perantara juga. Perantara ini juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, keuangan perantara, ada pelayanan perantara, serta sikap perantara yang dapat mempengaruhi kebijakan produsen. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang atau jasa. Nah, konsumsi ini contohnya ada makan ataupun belanja, serta juga ada contoh kegiatan lainnya seperti kita memakai Gojek atau memakai token listrik, itu juga termasuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Nah, jadi kegiatan konsumsi ini juga merupakan kegiatan menghabiskan barang tadi ya. Nah, lalu kita sebagai orang yang melakukan konsumsi itu disebut juga konsumen.
Ya, benar, kita orang yang melakukan konsumsi itu disebut konsumen. Lalu, nah, di sini Ibu ada contoh kegiatan ekonomi. Dari ketiga contoh kegiatan ekonomi ini, mana yang termasuk kegiatan konsumsi? Nomor 2. Ya. Ya, benar, nomor 2 karena itu Amir menonton film di bioskop tempat tinggalnya. Ada yang tahu mengapa Amir termasuk melakukan kegiatan konsumsi? Oke, Vina. Karena Amir menggunakan uangnya untuk membeli tiket bioskop, Bu. Ya, benar. Amir menggunakan uangnya untuk membeli tiket bioskop. Dan juga ada kegiatan lain mungkin yang dilakukan oleh si Amir ini, seperti mungkin dia membeli popcorn untuk dia menonton bioskop, sehingga Amir ini melakukan kegiatan konsumsi. Nah, tentu konsumsi ini memiliki tujuan. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, lalu menghabiskan nilai guna barang secara langsung. Lalu ada juga memuaskan kebutuhan secara fisik ataupun kebutuhan rohani. Dan contoh si Amir tadi merupakan kegiatan konsumsi dengan tujuan memuaskan kebutuhannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yang pertama itu faktor internal yang terdiri dari pendapatan, usia, jenis kelamin, pola hidup, serta seleranya. Karena juga pendapatan orang-orang itu kan berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, sehingga mempengaruhi konsumsinya. Lalu usia itu semakin dewasa seseorang, tentu kebutuhannya itu semakin tinggi. Lalu jenis kelamin ini kan perempuan dan laki-laki itu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu pola hidup dan selera ini tentu kalau pola hidup seorang itu tinggi, tentu konsumsi yang mereka keluarkan itu lebih banyak. Lalu ada faktor eksternal, yaitu kebutuhan lingkungan dan harga, di mana kebudayaan dan lingkungan tentu mempengaruhi konsumsi yang seseorang keluarkan. Lalu harga, ketika harga itu naik dan pendapatan itu tetap, tentu konsumsi seseorang itu akan menurun. Jika harga itu turun sedangkan pendapatannya tetap, maka konsumsi seseorang itu akan meningkat. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu ada umpan balik. Umpan balik ini untuk mengasah kemampuan kalian dari materi yang telah Ibu berikan tadi. Nah, umpan balik ini berupa teka-teki silang yang terdiri dari soal mendatar dan soal menurun. Nah, ini ada soal menurun, di mana pertanyaannya itu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang suatu barang dan jasa itu disebut apa? Dari penjelasan Ibu tadi disebut apa itu? Konsumsi ya. Coba kita konsumsi ya. Lalu pertanyaan yang kedua itu menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen disebut apa? Distribusi ya. Lalu pertanyaan ketiga itu kegiatan penyaluran produk dari produsen langsung ke konsumen dikenal dengan distribusi apa? Langsung. Jadi yang pertama tadi konsumsi, yang kedua itu distribusi, yang ketiga itu langsung.
Kita coba cek ya jawabannya. Nah, ternyata benar. Yang pertama itu konsumsi, yang kedua itu distribusi, dan yang ketiga itu langsung. Lalu ke soal yang selanjutnya, yaitu soal yang mendatar. Yang pertama itu, tiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang berbeda. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap jenis barang dan jasa yang dibutuhkan. Merupakan faktor yang mempengaruhi konsumsi secara eksternal, yaitu apa? Kebudayaan. Kita cek coba ya. Kebudayaan. Tepat ya, coba. Tapi kita lanjut dulu ke soal yang kedua, yaitu pertimbangan yang diperlukan adalah sumber dana, pengalaman dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Merupakan faktor yang mempengaruhi distribusi, yaitu coba kita cek ya. Produsen. Coba kita cek ya. Nah, ternyata benar, yaitu kebudayaan dan produsen. Berarti anak-anak ibu sudah mengerti semua ya apa yang telah ibu jelaskan tadi. Nah, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.